Paulus, sosok yang menjadi pondasi ajaran Kristen modern. Namun, apakah benar ia utusan Tuhan atau justru pengkhianat ajaran Yesus yang sejati? Penglihatan di Damaskus, wahyu atau tipuan? Menurut catatan Kristen, Paulus mengaku mengalami penglihatan di jalan menuju Damaskus. Cahaya terang menyinarinya, suara yang mengaku sebagai Yesus berbicara padanya. Sejak saat itu, ia berubah dari pemburu pengikut Yesus menjadi rasul yang paling vokal. Namun, dalam pandangan kritis, penglihatan ini dipertanyakan. Apakah itu benar berasal dari Tuhan? Atau justru seperti yang diisyaratkan dalam banyak tafsir Islam itu adalah gangguan dari setan? Karena mengaku dapat penglihatan goib, lantas Paulus mengaku sebagai rasul, sedangkan para pengikutnya yang saat berjalan dengan Paulus mengatakan kalau mereka tidak yakin apakah itu Tuhan atau bukan. Bahkan dalam kitab kisah para rasul, cerita penglihatan ini muncul dalam versi berbeda, membangkitkan keraguan akan keasliannya. Kontroversi legitimasi Paulus sebagai rasul. Tidak seperti para murid Yesus lainnya yang langsung berinteraksi dengan Sang Mesias, Paulus muncul setelah peristiwa penyaliban. Ia mengklaim status rasul bukan karena diangkat langsung oleh Yesus, tapi karena penglihatan pribadinya yang belum terbukti benar. Beberapa murid asli seperti Petrus dan Yakobus bahkan sempat berselisih dengannya. Banyak yang menilai bahwa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus yang asli. Lebih condong ke teologi dan doktrin ketimbang ajaran moral dan ketauhidan. Paulus dan Surah Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Ada yang mencoba mengaitkan Paulus sebagai salah satu dari 3 utusan dalam Surah Yasin ayat 14. Namun, Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan tegas menyatakan bahwa para utusan itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang lurus. Bukan tokoh seperti Paulus yang ajarannya justru menyimpang. Tafsir ini sekaligus menolak klaim bahwa Paulus pernah diutus oleh Tuhan dalam konteks kebenaran. Mengapa Islam menolak Paulus? Dalam perspektif Islam, ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Namun Paulus membawa konsep baru, Trinitas, penebusan dosa, dan penghapusan syariat. Islam memandang Paulus sebagai tokoh sentral dalam perubahan Injil dari pesan langit menjadi ajaran gereja, dari risalah Nabi menjadi doktrin manusia. Hal ini menjadi dasar mengapa umat Islam menolak keras ajaran Paulus, namun tetap memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang membawa Injil sejati. Sejarah memiliki 2 sisi. Kini waktunya kita membuka mata dan melihat kembali siapa sesungguhnya Paulus, pencerah ajaran atau penyesat warisan suci. Karena di alam gaib itu banyak tipuan dari para setan dan iblis untuk menyesatkan manusia. Apalagi sebenarnya banyak manusia yang memiliki kemampuan spesial yang bisa juga melihat hal gaib, namun tidak lantas mengatakan kalau dia adalah pemuka agama atau bahkan mengaku sebagai nabi atau rasul. Dan yang pasti, semua nabi dan rasul itu memiliki silsilah keluarga yang jelas dan bukan manusia sembarangan. Sedangkan Paulus, silsilah keluarganya saja tidak jelas. Dan semua nabi dan rasul itu sudah memiliki keistimewaan semenjak kecil. Bukan yang tiba-tiba mengaku melihat penampakan lalu mengangkat diri menjadi rasul. Jadi Paulus rasul atau bukan? Jawabnya sudah pasti bukan.